Jadi ini membuktikan kalau akun-akun ini memang benar. Raka Gibran itu jelas gak ikut kampanye Papa Tercinta. Tidak hanya terhubung ke situs-situs atau pemberitaan saja, tapi dia juga terhubung ke situs porno. Nah, sampai dia juga melecehkan Sarah. Jadi tidak hanya agama, Sarah dia teman di Papua juga dia lecehkan, kulitnya hitam lah, apalah kayak maaf ini kayak monyet lah. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Baru-baru ini Ray Suryo membeberkan data baru DPD soal akun Fufafa yang selama ini menjadi misteri siapa pemiliknya. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Saya sampaikan, RK GBR itu Raka Gibran. Jadi ini membuktikan kalau akun-akun ini memang benar. Raka Gibran itu jelas gak ikut kampanye Papa Tercinta gitu ya. Nah, itu artinya kan baik ayahnya Jokowi. Lanjut, next. Kemudian ini identifikasi di Kaskus. Lanjut, next saja, terlalu kecil. Nah, ini yang sangat penting Bapak dan Ibu. Ini apa nih? Sempat dia mencoba memanipulasi. Dan kalau kemarin Prof. Jimli mengatakan, udahlah kejahatannya sudah 10 tahun yang lalu gitu Pak Tamzil. Ya. Tidak. Kejahatan dia, ada kejahatan yang baru. Betul, kejahatan kata-kata yang tidak sopan itu 10 tahun yang lalu. Atau bahkan 5 tahun. Tapi dia berusaha mengubah identitasnya kemarin. Ketika nomor handphone yang sudah ketahuan nomor dia, itu kemudian diubah menjadi nama Slamet. Supaya menyarukan, kan ada beberapa orang yang mencoba transfer GoPay ke dia. Ya. Dia ubah, itu pelanggaran. Dan dia juga menghapus cuitan-cuitan tadi. Itu sekarang kalau dicari, mungkin sulit untuk mencari teman. Karena sudah dihapus. Alhamdulillah kita sudah selamatkan. Kita sudah capture, tidak hanya capture. Sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, saya rekam juga linknya. Jadi linknya semua ada. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, itu clear untuk alat bukti di kepolisian. Dan yang paling menarik, ketika dia menolak bahwa itu adalah nomor handphone dia, Bapak dan Ibu, pada form pencalonan wali kota Solo tahun 2020, dia menuliskan dengan tangan dia sendiri nama Gibran Raka Buming Raka, nomor handphonenya 089750 sekian 33. Dia lupa kalau dia dulu penuliskan nomor handphonenya adalah nomor handphone dia. Lanjut, next. Nah, Bapak dan Ibu, ini kecil-kecil, tapi ini adalah penggambaran bagaimana akun Kaskus Fufafa itu tidak hanya terhubung ke situs-situs atau pemberitaan saja, tapi dia juga terhubung ke situs porno. Wah. Situs porno di Rusia, terhubung Beneran ke ini. video-video bokep atau video BF, semua ada. Dan ini adalah link yang bisa kita gambarkan. Semua ada. Ada Xporn, ada kemudian Pornhub dan lain sebagainya. Lanjut, next. Nah, memang anak ini aneh. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar. Dulu dia punya kafe namanya Markobar, Martabak Kota Barat di Solo. Ketika belum diprotes masyarakat, salah satu gambar di kafe Markobarnya itu adalah Illuminati. Orang dengan mata satu atau Dajjal. Tapi dia beralasan, enggak kok, itu kan segitiga, simbol persatuan dari saya sama 2 temannya lagi yang usaha gitu. Jadi menurut saya memang kalau istilahnya netizen sekarang ini suka canda di tepi jurang anak ini. Gitu ya. Artinya nyerempet bahaya, tapi ya menurut saya sudah kelewatan. Next, saya sampai ke akhir supaya tidak terlalu lama. Next lagi. Nah, jadi ini nomornya dia 089750282233 tadi. Next. Nah, sampai dia juga melecehkan Sarah. Jadi tidak hanya agama, Sarah dia teman di Papua juga dia lecehkan, kulitnya hitam lah, apalah kayak maaf ini kayak monyet lah gitu. Dia mengatakan begitu. Jelas itu ada kalimatnya. Next. Lanjut. Kemudian dia ini untuk menggambarkan kalau akun Cilipari, akun RK Genarli itu memang milik dia. Lanjut, next. Dan ini tadi gambar-gambar link tadi terhubung ke RedTube, Chaturbate, Xhamster, Spambank dan lain sebagainya. Lanjut. Terakhir, next. Ya, jadi situs Indonesia yang porno pun ada semprot.com pun dia juga masuk ke sana. Next. Dan ini gambaran dari ini analisis dari drone emprit menunjukkan perbincangan tentang Fufafa. Lanjut, next. Dan ini data dia sesuai dengan data yang ada di TPS-nya juga. Lanjut, next. Ini dia sempat mengubah tanggal register tapi dijawab oleh CEO Kaskus mustahil. Jadi sudah dilindungi juga supaya tidak diubah-ubah. Next.
next. Dan warganet saling transfer, next. Itu tadi yang ada, next. Dan yang terakhir, oke. Ya, yang terakhir, pimpinan DPD yang saya hormati dan teman-teman semua. Tidak hanya saya yang sudah menyampaikan, sebenarnya videonya ada, tapi terlalu panjang untuk dimuat, jadi saya izin tidak memutarnya, tapi nanti sebagai bukti kami ke DPD. BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu sudah mengkonfirmasi sebenarnya akun Fufufafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan iya, sudah BSSN. Dan itu sudah dimuat di bocor alus Tempo. Dan sempat ditanyakan ke yang bersangkutan, nah inilah, anak ini bohong. Menjawab tidak. Tapi lucunya, bapak-bapak dan bapak-ibu semuanya, adiknya Kaisang Pangarep ketika ditanya menjawab itu milik Kak Gibran. Jadi anak ini bohong. Bohong dalam waktu yang belum lama. Jadi artinya kalau itu sesuai dengan undang-undang sudah melakukan tindakan tidak terpuji, saya kira benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan bahwa syarat minimal untuk menjadi seorang calon wakil presiden waktu masih calon adalah setidaknya dia lulus SMA. Nah, kami, saya dan Dr. Rifa itu sudah sering melakukan penelitian dan kemudian kita publish melalui Twitter atau melalui sosmed bahwa yang bersangkutan itu pernah memang sekolah 2 tahun, hanya 2 tahun saja di sekolah Santo Yosef di Solo. Padahal waktu dia sekolah SMA 2 tahun itu ayahnya Pak Joko Widodo itu masih wali kota Solo. Berarti sebenarnya masih memiliki kekuasaan untuk sebenarnya mudah untuk lo. Tapi tidak. Dia hanya menjalani sekolah selama 2 tahun. Setelah itu dia pindah ke salah satu high school konon di Singapura. Saya sebut konon. Karena di Singapura dia meneruskan SMA itu 3 tahun lagi pimpinan. Jadi artinya kalau dijumlah SMA-nya 5 tahun. Kenapa harus sampai 3 tahun lagi di Singapura? Apa yang terjadi? Sudah itu mendadak dalam situs wali kota Solo, pemerintah kota Solo, tertulis dia menyelesaikan pendidikan di University of Bradford. Padahal tidak ada University of Bradford di Singapura. Adanya MIDS. Dan MIDS di Singapura itu ternyata sudah tidak ada hubungan lagi dengan University of Bradford. Dan masih tercatat di situs wali kota Solo, adalah sampai sekarang masih ada. Dia tercatat kemudian melanjutkan studi ke UTS, University Technology of Sydney di Australia. Hanya setahun. Aneh. S2 hanya setahun. Ternyata setahun itu setelah dicek, itu hanya melakukan pendidikan matrikulasi. Tidak masuk universitinya. Jadi dia tidak pernah lulus. Bahkan Diknas, Dikdikbud waktu itu, mengeluarkan ijazah penyetaraan yang di surat keterangan yang ada di Australia itu ternyata pimpinan itu hanya setara SMK, turun lagi malahan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi soal pendidikannya, si wakil presiden sekarang ini memang sangat bermasalah. Maka pimpinan dan bapak ibu semua, saya tidak ada khawatirnya sekarang. Tidak hanya 99%. Ya di depan DPD saya menyatakan kalau memang Fufufafa ini, nah ini saya pakai kaos Fufufafa ini pimpinan. Wajahnya jelas ini. Ini kaos lain lagi nih yang kemarin. Lain. Nah, lain kan? Wajahnya jelas. Oke guys, jadi siapapun pemilik dari akun Fufafa memang harus dibutuhkan ketegasan dari Pak Prabowo untuk bertindak untuk mengusut soal akun Fufafa ini. Karena ini sangat berbahaya untuk kedepannya jika dibiarkan terus bisa menjadi bola liar dan bola panas bagi pemerintahan Pak Prabowo selama 5 tahun ke depan. Semoga kasus Fufufafa ini secepatnya diusut. Rakyat menanti kerja nyata dari DPD RI untuk mengungkap kasus Fufufafa. Ayo Bapak-Bapak yang terhormat segera diproses dengan berbagai jenis pelanggaran yang sudah sesuai data yang sudah disampaikan Pak Surya tadi. Kalaupun memang akun Fufufafa itu bukan milik Gibran, itu malah lebih baik. Setidaknya DPD akan bisa membersihkan nama Gibran selama ini yang dituding keras sebagai pemilik akun Fufufafa. Semoga kasus ini segera berakhir dan diketahui siapa pemilik akun Fufufafa sebenarnya. Jadi bagaimana guys menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.